Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya. Ini video pertama saya. Saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam. Ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Rizam Aizid, cetakan tahun 2008 kalau nggak salah. Ini cetakan tahun 2015. Ini cetakan pertama. Ini bukunya, cetakan pertama tahun 2015, tepatnya bulan Mei. Kalian bisa beli di buku-buku, toko buku seperti Toga Mas, sama mungkin toko buku terkenal seperti toko buku lupa ya namanya. Sekarang kita langsung saja ke sini ada pembukaan tentang agama Islam, mulai halaman awal sampai halaman sekitar halaman 49, dan juga beberapa pengertian tentang aliran-aliran setelah Rasulullah, tepatnya setelah era Khulafaur Rasyidin, tepatnya setelah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita tahu di situ Islam sudah pecah menjadi dua. Di sini dijelaskan, kita nggak usah bahas aliran-aliran. Kalian bisa lihat ke bukunya langsung nanti. Kita langsung ke pembahasan tentang kita skip aja langsung ke periode Islam. Langsung ke bab 2, sejarah agama Islam dan periodisasinya. Ini terdapat di halaman 90. Di sini dalam sejarah Islam dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode klasik sekitar tahun 650 sampai 1250. Di antara periode klasik ini diawali oleh dinasti. Ini dimulai tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Ini periode klasik. Periode ini disebut dengan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Pada masa periode klasik ini ada dua masa. Di sini dijelaskan menurut pandangan Rizam Aizid. Yang pertama, masa kemajuan Islam tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Ini mungkin diawali dari dinasti Bani Umayyah, atau mungkin kalau di periode klasik ini dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin, di mana di masa Khulafaur Rasyidin ini terjadi beberapa penaklukan di sekitar wilayah Jazirah Arab, Mesir, Syria, Syam yang sekarang menjadi 3 negara, Palestina, Syria, dan Israel, dan Lebanon, dan juga beberapa daerah lainnya seperti Bahrain, Qatar, dan lain sebagainya. Pada zaman ini, kita langsung aja dipersingkat. Pada zaman kemajuan Islam ini terjadi menjadi yang pertama pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini yaitu 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sendiri sekaligus sahabatnya. Yang kedua, pada masa dinasti Umayyah yang berumur sekitar 90 tahun, yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dinasti ini berakhir tahun 724 sampai 600, sekitar tahun 643 Masehi.
dengan pemimpin terakhirnya yaitu Hisham bin Abdul Malik. Yang ketiga adalah pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib kalau nggak salah, dengan pemimpin pertamanya namanya Al-Mansur, dan kerajaan ini bertahan cukup lama. Ya, ini adalah dinasti yang bertahan cukup lama. Sini nggak dijelaskan, mungkin dijelaskan ke temanya nanti selanjutnya, ke lebih detailnya ke bab dinasti Abbasiyah. Ini hanya garis besarnya saja sebagai pembukaan. Adapun yang kedua disebut dengan fase disintegrasi antara tahun 1000 sampai 1250. Disintegrasi ini berarti Islam mulai terpecah belah, karena pada masa ini dinasti-dinasti besar seperti Abbasiyah terpecah-pecah menjadi beberapa dinasti, diantaranya dinasti Buhayyi dan dinasti Saljuk, termasuk dinasti Fatimiyah di Mesir yang dipimpin oleh ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi kalau nggak salah, terus Al-Qawariyun di Maroko dan Aljazair. Sementara itu Bani Abbasiyah juga terpecah di Spanyol, terpecah belah, sehingga pada fase ini disebut dengan fase disintegrasi, terjadi antara tahun 1000 sampai tahun 1250. Jadi pada periode klasik ini ada dua masa. Yang pertama masa kemajuan Islam sekitar tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Sedangkan yang kedua itu fase disintegrasi, karena pada saat itu seperti yang saya jelaskan tadi, kerajaan-kerajaan besar seperti dinasti Abbasiyah mulai runtuh menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Terus yang B, sejarah Islam periode pertengahan. Periode pertengahan dimulai tahun 1250 atau abad ke-12 sampai abad ke-18 Masehi. Periode pertengahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, fase pertama disebut dengan fase kemunduran antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan Sunni dan Syiah, demikian juga Arab dan Persia semakin tampak jelas. Pada saat ini Islam seperti yang saya katakan tadi, pada fase periode pertengahan ini Islam terpecah belah. Dinasti Abbasiyah menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Persia mulai memisahkan diri dengan dinasti Saljuk dan Buhayyi. Di sekitar Mesir, Aljazair berdiri dinasti Fatimiyah, dinasti Al-Qawari, dinasti apa lagi? Kalau nggak salah, setahu saya di dinasti Fatimiyah itu saja. Yang kedua itu fase tiga kerajaan besar yang dimulai tahun abad ke-15 sampai abad ke-17, yang dimulai dengan zaman kemajuan mulai abad ke-15 sampai ke-17. Ini kemungkinan dipimpin oleh kerajaan Ottoman atau Turki Utsmani. Kemudian ada kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Mughal di India. Karena ketika Abbasiyah kita tahu ekspansi Islam sangat besar hingga meluaskan wilayahnya sampai India, Mongolia, kalau sebelah barat sampai negara Andalusia atau yang kita sebut sekarang Spanyol, dan sebagian negara seperti Yunani juga masuk daerahnya, namun tidak masuk dalam jajahan. Ini periode pertengahan. Yang ketiga yaitu periode modern antara tahun abad ke-18 sampai sekarang, ini dengan periode modern. Dalam masa modern ini ditandai oleh gerakan pembaruan dalam beragam bidang, diantaranya agama, politik, ekonomi, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan lain sebagainya. Dalam bab 2 ini kita diajak sedikit mengenal periodisasi dalam Islam. Yang pertama diawali oleh periode klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi.
yaitu tepatnya era Khulafaur Rasyidin sampai eranya dinasti Abbasiyah. Kemudian periode pertengahan atau abad pertengahan mulai tahun 1250 sampai tahun 1800 yang ditandai dengan 3 kerajaan besar, Turki Utsmani atau Ottoman Empire, kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Mughal di India. Kemudian ada periode modern yang dimulai abad ke-18 hingga sekarang ini. Yang kita tahu sekarang ini kita mengalami masa kemunduran, karena kita tahu ketika perang salib yang terjadi sekitar pengetahuan saya 8 kali, kita mengalami kekalahan, kita juga mengalami kemenangan, yang pada akhirnya abad ke-15 Turki Utsmani kita tahu mulai mengalami kemunduran, pecah menjadi beberapa wilayah. Akhirnya bangsa Eropa mulai masuk di situ, memecah belah umat Islam hingga wilayahnya menjadi seperti ini. Arab Saudi dengan kerajaannya, terus ada kerajaan Bahrain, Qatar, terus Lebanon, Palestina Republik, kemudian Syria. Terus sementara itu dinasti Fatimiyah Al-Qawariyun menjadi daerah yang kita kenal dengan Mesir, Aljazair, dijajah oleh Perancis, Maroko. Setelah itu Abbasiyah di Spanyol mulai runtuh, akhirnya takluk juga, sehingga Islam terusir dari Spanyol dan Spanyol berhasil dikuasai oleh kaum Nasrani. Kita tahu sejarahnya, cuma ini sekedar pengetahuan tambahan dari saya. Kita akan bahas ke bab 3 pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.